Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7B, kelompok 2, ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang sistem penghantaran obat transdermal. Berikut kelompok kami: Vivi Virginia, Cynthia Angelika Saputri, Ahmad Miftahul Mu'arif, Iqbal Firmandana, Nur Hidayah, Syahrudin Maulana, Anastia Rizkina Rahma, Nur Laili Wahyu Triana, Nanda Tripuji Lestari, dan Arya Rahman Hakim. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisi transdermal. Penggunaan obat melalui kulit untuk tujuan pengobatan sistemik. Suatu sediaan akan dapat memberikan efek sistemik apabila obat yang diberikan tersebut dapat menembus lapisan kulit dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Yang kedua, definisi sistem penghantaran obat transdermal. Rute administrasi di mana bahan aktif yang disampaikan di kulit akan didistribusikan secara sistemik. Berikut merupakan struktur anatomi dari kulit. Fungsi dari bagian kulit. Epidermis bertindak sebagai pelindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Dermis berfungsi melindungi kulit dari kerusakan fisik, penyebaran penyakit, pengatur suhu badan, dan penerima rangsangan. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan kulit dan rambut. Selain itu, juga melindungi kulit dari bakteri. Kelenjar keringat pada kulit berbentuk seperti pembuluh yang bergelung, tersusun dari sel-sel yang berfungsi menyerap cairan di sekitar dan menyimpannya di dalam pembuluh darah. Folikel rambut berfungsi mengelilingi akar rambut. Pembuluh darah berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan epidermis. Tujuan penggunaan transdermal. Obat harus tinggal pada permukaan kulit, misalnya bahan desinfeksi, pelindung cahaya, dan lain-lain. Obat dibebaskan ke dalam kulit atau ke dalam jaringan dan memberikan efek lokal, misalnya anestesi lokal. Obat diabsorpsi dan memberikan efek sistemik. Transdermal patch. Yang pertama, single layer obat adhesif. Single layer drug inadhesive ditandai dengan masuknya obat langsung dalam perekat kulit. Yang kedua, multi-layer drug adhesive. Multi-layer meliputi baik penambahan membran antara dua lapisan obat, perekat yang berbeda atau penambahan lapisan obat perekat ganda di bawah tunggal dukungan film. Yang ketiga, drug reservoir adhesive. Desain sistem transdermal reservoir termasuk kompartemen cair yang mengandung solusi obat atau suspensi dipisahkan dari linear release oleh membran semi, permeable, dan perekat. 4. Drug matrix adhesive. Desain sistem matrix ditandai oleh dimasukkan matrix semi-solid yang mengandung obat larutan atau suspensi yang bersentuhan langsung oleh linear release. Yang kelima, patch uap. Dalam hal ini, jenis lapisan perekat tidak hanya berfungsi untuk mematuhi berbagai lapisan bersama-sama untuk melepaskan minyak. Pelepasan obat dengan sistem transdermal patch di dalam tubuh. Transdermal patch ditempelkan pada kulit untuk deliver obat melalui kulit ke sirkulasi sistemik selama jangka waktu yang lama. Patch transdermal terdiri dari membran khusus yang dapat mengontrol laju di mana obat yang terkandung dalam reservoir di patch dapat melewati kulit dan kemudian masuk ke dalam aliran darah. Obat diterapkan dalam dosis yang relatif tinggi dalam patch yang dipakai pada kulit untuk jangka waktu yang lama. Melalui difusi obat, memasuki aliran darah secara langsung melalui kulit. Karena ada konsentrasi tinggi di patch dan dalam aliran darah, obat akan terus menyebar ke dalam aliran darah dalam jangka waktu yang panjang, menjaga konsentrasi konstan obat dalam aliran darah. Rute penghantaran obat melalui kulit. Yang pertama, jalur transepidermal. A. Transseluler. Jalur transseluler merupakan jalur lipid terjadinya proses partisi molekul obat pada kompartemen stratur korneum yang memiliki sifat lipofilik dan hidrofilik. B. Intraseluler. Masih dipengaruhi oleh intraseluler lipid, transport ini masih mudah dibandingkan transseluler. Yang kedua, jalur transapendikil berperan penting pada senyawa polar dan molekul yang tidak dapat berpenetrasi dengan stratum corneum. Jalur ini dapat menghasilkan difusi yang lebih cepat, dan jalur ini berpenetrasi dengan folikel rambut dan kelenjar keringat.
Faktor yang mempengaruhi absorpsi transdermal. Obat yang tercampur dalam pembawa harus menyatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. Hidrasi kulit akan mempengaruhi absorpsi obat. Absorpsi obat dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan bahan pembawa yang mudah menyebar pada kulit. Konsentrasi obat bertambah dan luar permukaan bertambah, maka absorpsi obat bertambah. Bahan obat harus memiliki daya tarik fisiologi yang lebih besar pada kulit dibandingkan pembawanya. Keuntungan sistem penghantaran obat transdermal: menghindari first pass effect di saluran gastrointestinal, menghindari peserta di gastrointestinal atau kontraindikasi fisiologis jika diberikan secara peroral, dapat memberikan penyerapan memandai untuk obat tertentu, meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan pasien yang efektif untuk obat dengan waktu paruh biologis yang pendek, memungkinkan pemberian obat dengan jendela terapi yang sempit, memberikan obat dalam plasma terkendali untuk obat paten. Obat dapat dikendalikan dengan cepat jika terjadi toksisitas obat. Kerugian sistem penghantaran obat transdermal: tidak dapat digunakan untuk obat yang memerlukan kadar obat dalam tingkat darah yang tinggi. Kadang tidak melekat dengan baik pada beberapa sistem kulit tertentu. Tidak dapat digunakan untuk obat yang memerlukan kadar obat dalam tingkat darah yang tinggi. Obat maupun formulasi obat kadang menyebabkan iritasi pada kulit atau sensasi tidak nyaman pada kulit. Tidak nyaman dipakai, lebih mahal dan tidak ekonomis. Syarat obat diberikan secara transdermal. Obat mempunyai bobot molekul kurang dari 500, sangat kecil dan bisa menembus stratum corneum. Memiliki koefisien partisi sedang yang larut baik dalam lipid maupun air. Memiliki titik lebur yang rendah, kurang dari 200 derajat Celcius. Strategi untuk mengatasi barier kulit, yaitu modifikasi formula obat, di mana transport suatu obat dikatakan baik jika putus obatnya besar berdasarkan persamaan dari hukum difusi Fick 1. Kemudian menambahkan enhancer kimia. Enhancer kimia adalah senyawa yang dapat meningkatkan penetrasi perkutan obat dengan berpartisipasi pada stratum corneum dan mengubah susunan lipid protein di kulit. Enhancer kimia dapat meningkatkan permeabilitas stratum corneum melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, meningkatkan fluiditas lipid di kulit, yang kedua, melalui hidrasi jalur polar, yang ketiga, melalui aksi keratolitik, yang keempat, meningkatkan kelarutan obat, yang kelima, meningkatkan partisi stratum corneum. Cara kerja transdermal. Yang pertama yaitu menggunakan liposom sintetik untuk membungkus senyawa obat dan menembus kulit, di mana yang merupakan lapisan lipid atau lipid layer. Kemudian menggunakan minyak nabati untuk membawa senyawa obat dan menembus kulit untuk memasuki sirkulasi darah. Contoh pemakaian sistem transdermal. Yang pertama, skopolamin. Digunakan di bagian belakang telinga untuk mengatasi motion sickness atau mual muntah. Pemberian skopolamin dapat sampai 3 hari atau 72 jam. Contoh produk Transderm Scopiba. Yang kedua, nitrogliserin. Digunakan untuk obat jantung. Nitrogliserin berfungsi sebagai anti-angina. Contoh produk Transderm Nitro atau Siba, Nitrodur atau K, Nitrodis atau Shirley. Evaluasi transdermal. Evaluasi fisikokimia. Film thickness, keseragaman kandungan, weight variation, tahapan lipat, tensil, strength, dan sebagainya. Evaluasi in vitro, uji permeasi kulit menggunakan hewan dan uji pelepasan obat dari PET in vitro. Kemudian evaluasi in vivo, uji permeasi kulit in vivo dan uji iritasi kulit. Formulasi transdermal. Secara umum, formulasi sediaan transdermal yang akan dipasarkan adalah bentuk obat dengan bahan perekat dan obat dengan reservoir permeable padat atau polimer microporous membran.
Selain itu, juga terdapat formulasi matrik difusi dengan bahan perekat, namun hal ini kurang berkembang karena ukurannya yang terlalu besar. Komposisi secara umum yaitu drug in adhesive, aktif, pressure sensitive adhesive, solvent, penetration enhancer, baking, release linear, dan selanjutnya yaitu drug in reservoir, aktif, gelling agent, solvent, penetration enhancer, adhesive, membran, baking, release linear. Faktor formulasi yang berpengaruh terhadap sediaan transdermal: memiliki bobot molekul relatif kecil atau kurang dari 50 nanometer, memiliki titik lebur yang relatif rendah, memiliki koefisien partisi sedang atau larut baik dalam lipid maupun air, kemudian memiliki dosis efektif yang relatif rendah. Mengingat syarat keidealan tersebut, maka sistem penghantaran transdermal ini memiliki keterbatasan. A. Ring obat terbatas, terutama terkait ukuran molekulnya. B. Dosisnya harus kecil. C. Kemungkinan terjadi iritasi dan sensitivitas kulit. D. Tidak semua bagian tubuh dapat menjadi tempat aplikasi obat-obat transdermal, misalnya telapak kaki dan lain-lain. E. Harus diwaspadai presistemic metabolisme, mengingat kulit juga memiliki banyak enzim metabolisme. Cara formulasi obat: yang pertama, pemilihan bahan baku zat aktif. Yang kedua, evaluasi sifat atau kualitas sediaan dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, penilaian tahap akhir mutu sediaan. Dan yang terakhir, penilaian ketepatan aturan dosis. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.